Kemnon, yaitu yang pertama bagian perbedaan pola pertumbuhan antara sistem neural dan sistem somatik mempengaruhi strategi pengajaran, keterampilan teknik dasar pada siswa sekolah dasar, argumentasi fisiologinya. Pemahaman mendasar dari kurva Kemnon adalah bahwa sistem neural saraf dan somatik tubuh umum memiliki waktu puncak pertumbuhan yang berbeda. Sistem neural matang lebih cepat di usia dini, sementara sistem somatik melonjak pada saat pubertas. Inti dari persoalan strategi pengajaran adalah memanfaatkan jendela peluang perkembangan ini. Guru harus memprioritaskan pengajaran keterampilan teknik dasar, koordinasi, dan keseimbangan pada siswa. Di sisi lain, latihan yang berfokus pada kekuatan dan daya tahan lebih efektif dan aman jika diperkenalkan secara intensif saat siswa memasuki masa pubertas, ketika hormon dan sistem somatik siap untuk pertumbuhan otot yang optimal. Argumentasi fisiologisnya adalah kita mengajar saat sistem tubuh yang relevan sedang dalam fase paling reseptif untuk belajar dan beradaptasi. Lanjut untuk pertanyaan nomor 2, yaitu jika seseorang memberikan latihan kekuatan intensif pada anak usia 7-8 tahun, aspek apa dari kurva Kemnon yang dapat menjelaskan potensi resiko atau ketidakefektifan latihan tersebut? Jelaskan argumen Anda. Baik, menurut saya yaitu memberikan latihan kekuatan intensif pada anak usia 7-8 tahun berpotensi resiko karena sistem somatik, otot, tulang, dan tendon mereka belum berkembang secara optimal. Pada usia ini kurva somatik berada pada fase pertumbuhan yang lambat dan kadar hormon yang mendukung pembentukan otot anabolik masih rendah. Inti dari persoalan ini yaitu ketidaksinkronan antara stimulus latihan dan kesiapan biologis. Fokus berlebih pada beban berat dapat memberikan tekanan berlebih pada lempengan pertumbuhan tulang yang masih rentan cedera. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah latihan kekuatan dengan beban tubuh atau beban sangat ringan yang fokus pada teknik benar dan keselamatan. Lanjut untuk pertanyaan nomor 3, yaitu pada masa remaja terjadi lonjakan pertumbuhan somatik yang signifikan. Bagaimana kondisi ini dapat mempengaruhi resiko cedera olahraga dan bagaimana seorang guru olahraga harus menyesuaikan pendekatan latihannya? Seorang guru harus menyesuaikan ini karena kondisi ini dapat mempengaruhi risiko cedera olahraga karena seringkali terjadi ketidakseimbangan antara panjang tulang yang cepat bertambah dan pertumbuhan jaringan otot dan tendon. Prioritas stabil menekankan latihan untuk meningkatkan stabilan inti, fleksibilitas, dan keseimbangan untuk mengimbangi latihan postur dan pusat gravitasi. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4, yaitu kurva limfoid menunjukkan overshoot sebelum pubertas. Apa implikasi fisiologisnya terhadap desain aktivitas fisik di sekolah, terutama bagi anak yang mudah mengalami infeksi saluran pernafasan? Kurva limfoid menunjukkan bahwa sistem kekebalan anak sangat aktif atau overshoot sebelum pubertas, tetapi juga tidak stabil sehingga anak lebih mudah mengalami infeksi saluran pernafasan. Implikasi fisiologisnya pada aktivitas fisik di sekolah yaitu yang pertama, hindari latihan intensitas tinggi karena dapat menurunkan fungsi imun dan memicu kelelahan. Lanjut yang kedua, yaitu prioritaskan aktivitas sedang seperti permainan ringan, koordinatif, dan aktivitas yang non-kontrak.
Lanjut untuk yang terakhir yaitu 3, berikan waktu istirahat yang cukup agar sistem imun tidak terbebani. Akan melanjutkan pertanyaan nomor 5 yaitu bagaimana pemahaman tentang maturasi sistem genetik dan perubahan hormon remaja dan membantu guru olahraga mengelola motivasi, perilaku, dan fluktuasi performa fisik pada siswa. Pada masa remaja, maturasi sistem genital memicu perubahan hormon testosteron, estrogen, dan hormon pertumbuhan. Ini yang dapat menyebabkan perubahan fisik, emosional, dan perilaku. Bagaimana seorang guru olahraga membantu siswa-siswinya? Yang pertama, mengelola motivasi. Guru dapat memberikan dukungan yang tujuannya jelas dan umpan balik positif saat motivasi siswa tersebut menurun. Yang kedua, mengelola perilaku. Guru perlu menciptakan lingkungan latihan yang aman, menghargai dan tidak menghakimi, serta mengatur permainan yang menyalurkan energi secara positif. Yang ketiga yaitu mengelola fluktuasi performa fisik. Guru harus menyesuaikan intensitas latihan, memberikan waktu adaptasi, serta fokus pada teknik, mobilitas, dan pencegahan cedera. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan bagaimana kurva Skepnon dapat membantu Anda sebagai calon guru olahraga dalam membedakan antara variasi pertumbuhan yang normal dan indikasi gangguan perkembangan pada siswa. Kurva Skepnon sendiri menunjukkan bahwa setiap sistem tubuh, neural, limfoid, somatik, dan genital memiliki pola pertumbuhan yang berbeda. Dengan memahami pola-pola ini, guru olahraga dapat membedakan apakah pertumbuhan seseorang siswa masih dalam batas wajar atau mengarah pada gangguan. Kurva Skepnon sendiri membantu untuk yang pertama membandingkan perkembangan siswa dengan pola normal, yang kedua mengenali variasi normal antar individu, yang ketiga mendeteksi ketidaksesuaian antar sistem tubuh, dan yang terakhir mengamati keterlambatan maturasi genital pada remaja. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 7 yaitu jika kurva neural menunjukkan maturasi yang relatif awal, mengapa sebagian keterampilan motorik tetap memerlukan latihan jangka panjang hingga remaja? Jelaskan berdasarkan konsep kontrol motorik dan adaptasi saraf. Dalam konsep kontrol motorik, gerakan yang baik membutuhkan perencanaan yang tepat, koordinasi antar otot, dan koreksi gerakan melalui umpan balik sensorik. Ketika konsep tersebut harus sering dilatih karena dapat mematangkan secara anatomi. Yang selanjutnya yaitu adaptasi saraf neural menjelaskan bahwa sering latihan berulang memperkuat jalur saraf. Yang kedua membentuk motor program yang lebih stabil. Yang ketiga meningkatkan efisiensi koordinasi otot. Proses adaptasi masa ini berlangsung selama bertahun-tahun bahkan hingga kita dewasa. Untuk kesimpulannya yaitu sistem neural memang matang lebih cepat, tetapi syarat terus penguasaan kemampuan motorik memerlukan proses kontrol perkembangan melalui motorik dan adaptasi latihan pengalaman, umpan balik, dan peningkatan kemampuan yang terjadi hingga remaja. Yang selanjutnya yaitu nomor 8, jelaskan bagaimana kurva Skepnon dapat membantu Anda sebagai calon guru olahraga dalam membedakan antara variasi pertumbuhan yang normal dengan indikasi gangguan perkembangan pada siswa. Kurva Skepnon menunjukkan bahwa setiap sistem tubuh, neural, limfoid, somatik, dan genetikal memiliki pola pertumbuhan yang berbeda-beda sepanjang masa kanak-kanak hingga remaja. Kita sebagai calon guru olahraga dapat membedakan mana perkembangan yang masih normal dan mana yang bisa menjadi tanda gangguan perkembangan pada siswa. Misalnya sistem perkembangan sangat cepat dan awal
awal kehidupan mencapai sekitar 90-96% pada umur 6-10 tahun. Sehingga jika ada siswa SD yang kemampuan koordinasi dan kontrol motoriknya terlalu tinggi, jauh dibanding teman seusianya, padahal sistem neuralnya seharusnya sudah matang. Hal ini bisa menjadi indikasi Anda ada masalah perkembangan motorik, namun apabila perbedaan kecil itu masih termasuk normal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu kurva Scanlon menunjukkan bahwa puncak perkembangan kemampuan tertentu tidak terjadi secara bersama. Bagaimana pemahaman ini dapat membantu Anda menghindari bias dalam menilai kemampuan siswa? Pemahaman tentang kurva Scanlon membantu menghindari bias penilaian karena seorang guru menyadari bahwa setiap sistem tubuh, yaitu somatik, neural, limfoid, genital, memiliki waktu puncak perkembangan yang berbeda. Artinya, dalam performa atau kemampuan siswa pada suatu usia belum tentu mencerminkan bakat atau usaha, melainkan bisa dipengaruhi oleh tahapan pertumbuhan biologisnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu nomor 10. Bayangkan Anda harus menyusun kurikulum semester untuk kelas olahraga SMP. Pilihan latihan apa yang Anda prioritaskan dan bagaimana kurva Scanlon memandu keputusan tersebut agar sesuai dengan perkembangan fisik dan psikologis siswa. Dalam menyusun kurikulum semester untuk siswa SMP, guru harus memprioritaskan latihan yang selaras dengan lonjakan pertumbuhan somatik, maturasi genital yang terjadi pada usia ini. Inti dari persoalan ini adalah kesesuaian program latihan dengan kesiapan biologis. Prioritas latihan harus cukup, latihan kekuatan yang aman, memanfaatkan peningkatan hormon untuk mengembangkan kekuatan dan daya tahan secara efektif. Yang kedua yaitu aktivitas sosial, memanfaatkan peningkatan olahraga tim dan interaktif untuk mendukung perkembangan psikososial dan manajemen emosional. Untuk kurva Scanlon juga memandu untuk keputusan ini dengan memastikan bahwa latihan yang dipilih optimal secara psikologis dan juga mendukung perkembangan mental dan sosial yang pesat. Sekian, terima kasih.